Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam program GPDI Budi Mulia. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menyertai, memberi kekuatan kepada kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami tahu ini adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberi sukacita bagi kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai di saat kami mendengar firman Tuhan, memeteraikan setiap kebenaran itu dalam setiap hati kami. Dan doa hamba-Mu bagi umat-umat yang begitu setia mendengarkan program ini setiap pagi, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat yang ke-15 berkata demikian: Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengar pagi ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Melucuti artinya menanggalkan, mengalahkan, mempermalukan, dan menjadikan mereka tontonan. Dan yang dimaksud pemerintah-pemerintah dalam ayat ini adalah kekuatan-kekuatan roh jahat, kekuatan-kekuatan kuasa setan atau kuasa iblis. Jadi, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, ia atau Yesus telah menanggalkan, mengalahkan kekuatan-kekuatan roh jahat, kekuatan-kekuatan setan atau kekuatan-kekuatan iblis, dan menjadikan tontonan dalam kemenangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebenaran ini Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose? Agar kehidupan jemaat mereka tidak hidup dalam ketakutan. Mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Agar kehidupan jemaat, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap memfokuskan iman mereka pada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ajaran-ajaran palsu. Ada banyak ajaran yang tidak baik yang bukan firman Tuhan yang ada di Kolose. Sebab itu Rasul Paulus menegaskan kepada mereka untuk memfokuskan iman mereka kepada Tuhan Yesus, mendasarkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, agar mereka berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, dongeng-dongeng turun-temurun, dongeng-dongeng nenek moyang, agar mereka tidak percaya pada roh-roh di udara, roh-roh jahat, pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran filsafat palsu yang membuat iman mereka jauh dari Allah. Tapi justru dengan penyampaian Paulus agar jemaat
kokoh kuat, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, ketika Allah turun ke dalam dunia, berwujud di dalam Yesus Kristus, tujuannya adalah memberikan kemerdekaan kepada manusia, mengampuni manusia, melepaskan manusia dari ikatan-ikatan dosa, ikatan setan yang telah memelunggu manusia, sehingga manusia ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun Allah datang ke dalam dunia, Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit. Saudara, kematian Yesus merupakan satu rencana Allah untuk memberikan pengampunan dosa bagi manusia. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangan. Allah telah memberikan kemenangan. Allah telah bangkit, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu wujud kemenangan. Wujud bahwa Allah telah menang, Yesus telah menang, telah mengalahkan setan-setan, telah mengalahkan roh-roh jahat di udara, dan memerdekakan manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose, menyampaikan kebenaran kepada jemaat yang Kolose, pagi hari ini pun kebenaran itu kita dengar. Ayat ini dikumandangkan dalam kehidupan kita, dalam telinga kita, agar kita mendengar bahwa Ia telah atau Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Saudara, kita tetap berpegang terus kepada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran palsu untuk membawa orang-orang untuk jauh dari Allah, tidak percaya kepada Allah yang sudah memberikan kemerdekaan, yang sudah memberikan kemenangan. Yesus Kristus telah mati, telah bangkit, dan menyatakan kemenangan itu. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, mendengar firman Tuhan pagi hari ini, siapapun saudara yang sedang berdiam dan mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kokohkan iman saudara, kuatkan iman saudara. Tidak digagalkan oleh ajaran-ajaran palsu, tapi tetap kokoh berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, memberikan kemerdekaan, memberikan kemenangan, menebus dosa manusia, dan ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita fokuskan iman kita kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun profesi saudara, apapun kegiatan saudara, atau apapun persoalan saudara hadapi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari Tuhan, melepaskan iman kita. Kalau Rasul Paulus melihat di jemaat Kolose ada ajaran-ajaran palsu, ada filsafat-filsafat palsu yang akan menggeserkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, makanya Paulus berbicara kepada mereka bahwa Yesus telah melucuti, telah menanggalkan, telah memberikan kemenangan kepada umat, dan telah mengalahkan roh-roh jahat,
di udara. Untuk itu, kita sebagai umat Tuhan, kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dia Allah, Dia Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Dia Yesus yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita pun ada dalam kebenaran agar kita dimerdekakan oleh kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Kolose, berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, 7, dan 8. Berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendak hidup tetap di dalam Dia. Hendak kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Ayat 9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara sekalian, ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose agar mereka tidak bimbang. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia, dan Dia telah memberikan kemenangan atas hidup manusia. Sebab itu saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, mari pusatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pusatkan kehidupan kita kepada roh-roh yang tidak benar, pengajaran yang palsu yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dimanapun saudara berada, mari kita rendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, mari fokuskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah segalanya dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, memeteraikan setiap firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini di setiap hati umat-umat-Mu yang merendahkan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong, Yesus menolong umat-Mu. Engkau tahu kehidupan mereka saat ini. Tuhan berdiri atas mereka, Tuhan menjadi pembela atas umat-Mu. Biar kekuatan firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menuntun umat-Mu, mengarahkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau segalanya. Kalau ada umat-Mu yang sakit, hamba berdalam nama Yesus. Dalam kelemahan dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan kepada umat-Mu. Tuhan tolong kekuatan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar menjamah setiap umat-Mu, memulihkan umat-Mu, memberkati umat-Mu. Siapapun mereka yang mendengar firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan menjamah mereka, kekuatan Tuhan menjamah mereka, tangan kemurahan Tuhan menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir dalam pergumulan mereka dan Engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.